Yo, oke guys, kembali lagi kali ini kita di The Pit Box. Yes, dan kali ini kita berada di episode kedua. Dan seperti biasa ada saya, Mike Denaldi, dan ada Novel Herman di sebelah gua. Di atas gua ada Fado, di atas samping juga ada Regi ya. Seperti biasa Novel dan Fado dari tim Tekno dan Regi masih free agent gitu ya. Ya, tim ini tim perawat lah Regi ya. Timnas kan. Iya. Oke, ya ngomong-ngomong kita kan akan membahas race kayak kemarin yaitu Meksiko Grand Prix. Tapi sebelumnya kita tidak lupa kalau kemarin kita sudah memiliki taruhan, ya kan, taruhan kecil yang mana kita menebak posisi finish dari Checo. Dan kita juga mengajak kalian semua untuk ikutan dan yang benar sesuai janji kita akan transfer 30.000 OVO gitu ya. Jadi kita udah mendata nih dari yang bener ternyata Novel ya P3 yang mana gue juga harusnya pengen dapat P3 kemarin. Jadi nanti Novel akan menebak terakhir, kita juga akan lakuin lagi tapi untuk Brazil, tapi nanti aja di belakang video gitu ya. Tapi sekarang yang menang Novel yaitu Checo P3, dan ya kita udah ada nama-nama dari kalian semua yang berhasil menebak P3 juga, yaitu ada Tiko Yoga, ada Surya Akida, ada Safri Anugrah, Jevano Joseph, Miftakul Koiri, sama Zaki Supermax. Nah, kita sekarang tampilin aja di Wheel of Names nih. Nah, ini sekarang di layar kalian sudah ada ya nama-nama kalian, dan kita langsung undi aja karena ya yang dapat kan cuma satu orang ya. Oke, kita akan undi ya. Ini dia. Oke, kita sudah undi siapa yang akan menang, dan Safri Anugrah, selamat, Anda memenangkan 30.000. Boleh OVO, boleh GoPay, nanti langsung DM gua di Instagram aja ya @MikeDenaldi. Jadi buktiin kalau itu akun YouTube lo, buktiin kalau udah subscribe di YouTube-nya JMX juga, nanti langsung buat transfer OVO 30.000-nya. Oke, terima kasih untuk Safri Anugrah, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikutan mini giveaway ini lah ya. Jadi pantengin aja video ini, nanti di belakang juga akan ada giveaway untuk Brazil. Jadi lumayan kan iseng-iseng berhadiah. Oke guys, kita sekarang balik ke The Pit Box Session. Kita akan bahas Meksiko Grand Prix kemarin, yang mana race-nya menurut gue pribadi lumayan ya, antara ngantuk sama lumayan seru ya. Jadi kita coba tanya aja teman-teman ini gimana. Mungkin dari Fado, terus Regi, terus Novel nih. Mungkin Fado dulu, gimana nih tuh menurut lo race kemarin? Dari gua kayaknya ya itu race-nya ngantuk ya kayaknya ya. Dua kali ini kita race ya? Amerika, terus Meksiko, Brazil juga ya nanti ya. Brazil jam 12 kayaknya kalau race-nya ngantuk soalnya Fado tidur. Tinggal tidur. Gue masih nonton guys, gue nonton sampai lap 20. Gue nonton sampai lap 20. Aduh, ya gimana ya? Emang soalnya dari jam 2 sampai jam 2 pagi ya kan. Menurut gue race seru sih, apalagi pas start gue gak nyangka. Seru apa ngantuk nih? Yang benar. Seru dong. Startnya seru ya buat gue. Menurut gue startnya seru. Gue gak nyangka di turn 1 itu akan se-chaos. Seru banget sih. Oke. Dan gue pas di lap 1, pas turn 1, gue pikir itu Hamilton, gue udah teriak-teriak aja itu. Iya, semua kayaknya berharap itu Hamilton. Ada di story gue juga bilang kayaknya Hamilton deh, tapi ternyata bohong. Oke, Regi, gimana Regi? Oke, kalau menurut gue ini balapannya menarik sih. Regi nonton gimana? Nonton gak tuh? Nonton gua. Mantap. Gua survive ya. Angkatan highlight sama angkatan nonton nih. Nonton ya. Gua angkatan nonton ya. Oh ya, mantap. Iya. Gua nonton balapannya. Lo survive itu, semua ya. apa kayak Fado tengah-tengah tiduran? Enggak sih, gua survive ya. Oh ya, mantap. Emang perawat ini harus standby 24 jam, guys. Oh iya. Oke, gimana tapi ya. Tapi survive gua. Oke, ceritain Reg. Menurut lu gimana race-nya? Balapannya sangat lumayan lah. Kalau menurut gua cukup seru, penuh taktikal, apalagi dari antara Mercedes sama Red Bull. Terlebih di ending, nah apalagi di ending gua sangat greget ya kalau misalkan gua sebagai pendukungnya
Sergio Perez kalau misalnya di ending itu udah senam jantung gitu kan, soalnya kan greget gitu ya, gapnya tipis banget, penonton sangat gemas sekali, apalagi yang nonton langsung di Meksiko itu jelas ya. Iya sih, apalagi Meksiko kan tadi kena sih ya. Kandangnya Perez gitu kan. Iya jelas, semua wah udah senam jantung sih pendukungnya Perez terutama ya, karena di endingnya itu ya meskipun pada akhirnya memang si Lewis Hamilton ada di depannya Perez. Kalau misalkan ada satu lap lagi tambahan bisa aja ya naik ke P2 tuh si Perez. Oke, jadi ya. Menurut lo seru, ngantuk apa nih? Satu kata. Seru ya. Oke, Noval sekarang gimana Pak menurut lo Pak? Ngantuk parah. Karena Anda tidur Anda. Aku tidur. Noval baru muncul itu lap keberapa ya? Lap ke-10 setelah Perez, aku paling ingat, aku nggak tahu ya bangunnya lap berapa, tapi intinya tuh setelah Perez pit stop aku baru twing gitu. Jadi tuh gini ya, jadi Perez pit stop itu berarti lap, wah udah mau akhir tuh. Iya. Lap 40-an nggak usah, lap 35 atau 40-an itu kan. Nah itu gara-gara itu aku habis pergi terus baru sampai tempat langsung tidur lah. Ini kayaknya langsung tidur deh. Ternyata bangun-bangun buka kan HP ku deret gitu. Lihat jam. Untung TV-nya udah aku ganti ke channel gitu kan. Ternyata burik juga. Iya, channelnya burik. Crofty-nya ngomong kumur-kumur, aduh udah ngantuk banget. Dilihat pas banget kan si Perez selesai pit stop. Lihat, lu nggak langganan video Pal? Bukan pakai video lu? Aku waktu itu aku kemarin itu belum memperbarui videonya kan yang 30 itu kan 30.000. Sama setuju. Nah itu aku pas banget ini, semoga ada channel lihat, ada, mantap bisa nonton di Discord gua harusnya kan kemarin gua. Tapi jam 2 gua nge-DM loh di Kobar kan nih, nggak ada yang jawab sampai berapa menit. Nah itu apa? Gua jawab di Discord aja gitu. Mike doang yang jawab, yang lainnya diem. Novel tidur pasti. Novel udah strike 2 nih, Amerika ketiduran, ini ketiduran juga nih. Aku 2 race awal gak ikut ya, tapi besok di Brazil optimis bisa sih. Optimis bisa. Kita lihat orang sama-sama jam 2 pagi, kita lihat aja nih. Iya sih, jam 2 pagi sih ya. Supaya itu startnya dua-duanya seru juga ya. Dua-duanya itu startnya seru, lewat semua. Ya sampai tengah itu udah tinggal kejar strategi. Tapi startnya seruan kemarin ketimbang Amerika ya. Iya, soalnya chaos banget itu kan, di depan Bottas kena sundul yang dikira Hamilton, ternyata Bottas itu kan. Waktu banget juga lihat Bottas tenggelam, dia ternyata 3 wide kan, Bottasnya di tengah, di inside ada Lewis, di luarnya Max yang itu line-nya literally itu kayaknya quali line gak sih? Kalau dilihat-lihat, betul. Itu line racing line standar banget itu dari outside itu. Enak banget itu. Bottas salah sih kalau menurut gue startnya. Bottas kurang nutupin Verstappen. Ya betul. Kalau itu kalau misalnya Verstappen, gue yakin dipepet ke rumput itu kayak biasanya. Kalau yang di Paul Hamilton, itu pasti dipepet ke rumput. 100% kalau Bottas lurus aja dia Verstappen langsung lewat gitu kan. Iya betul. Terus itu sebenarnya konspirasi nggak salah konspirasi. Konspirasi Red Bull. Jadi pas kuali Tsunoda tuh bikin masalah kan. Coba kalau Verstappen yang pole, bayangin skenario-nya beda tuh. Atau di posisi kedua. Emang katanya dibikin itu dah pokoknya katanya Tsunoda tuh udah dikalahin, ternyata enggak gitu. Apa ya? Ya tapi waktunya pas kuali itu nggak kelihatan kalau disengaja loh. Iya nggak sih? Iya. Kayak terlalu bagus buat kalau sengaja. Iya, sih? Cuma selisih 0,0 berapa? Itu cuma meme aja, gitu katanya. Ya meme aja ya. Kasian sih kalau sengaja, kasihan Yuki sih anjir. Udah. Kasihan Yuki. Udah gila banget. Udah dihujat sama Christian Horner, sama Helmut Marko yang punya Red Bull kan. Aduh, parah banget kasihan. Tapi Meksiko kemarin memang berasa banget ya, slipstreamnya kerasa banget, kayak di Ricciardo aja bisa langsung sampai semaju itu tuh Ricciardo tuh. Jadi P7 kan? Ya, P7.
mungkin kalau misalnya nggak ada insiden sama si Bottas, dia P5 ke atas tuh. Dari P berapa? P7 ya? Ya, I think P7 atau P8 kalau nggak salah. Nah, jadi ya bagus sih kalau menurut gua. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ricciardo itu apa namanya? Kalau menurut gua itu, menurut kalian gimana? Apakah terlalu parah? Apakah normal? Apakah gimana menurut kalian? Kalau menurut gua soalnya normal sih. Ya menurut gua racing incident pertama dan apa namanya? Dan memang dia kan lagi battle tuh sama Perez tuh kan, lagi side by side juga kan sama Perez. Tapi di depan kan of course ada 3 mobil berjajar gitu. Jadi mungkin sedikit late tapi nggak parah banget kayak Bottas di Hungari gitu. Jadi kalau menurut gua sebetulnya masih wajar banget gitu. Cuma kan sama Stewart juga nggak dikasih penalti kan. Tapi ya kontroversi juga ya kemarin ya, karena Stewart kan di apa yang Turki kemarin ngasih penalti si Pierre Gasly kan waktu nabrak si Alonso di turn 1. Betul. Mirip dan 5 detik gitu. Sementara yang Ricciardo Mercedes nggak dikasih penalti, tumben-tumbennya gitu ya. Biasanya kan Michael Masi itu Mercedes banget. Jadi ya coba menurut kalian gimana, coba dari Noval gantian dari bawah ke atasnya. Kalau aku sih setuju sih ya, setelah lihat di highlight kan, wah ini apa sih yang lihat di highlight dong. Kan nonton live-nya. Iya. Itu tuh kayaknya kalau aku ya, kalau menurutku mungkin si Ricciardo tuh ngikutin Hamilton. Jadi ngikutin Hamilton, soalnya Hamilton kan di inside line. Nah, kalau secara logis kan harusnya yang di belakangnya yang kena, tapi ternyata si Ricciardo late break, kayaknya si Bottas malah early turn gitu kan. Jadinya udah lewat duluan, Ricciardo-nya dapat exit yang lumayan bagus, jadi ya ketek dikit langsung nge-spin dan ya mulai bikin chaos yang belakangnya juga. Itu ada beberapa, kalau nggak salah dua driver DNF ya. Jadi itu si Ricciardo, si Schumacher sama si Tsunoda. Tapi balik lagi si Ricciardo kalau menurutku nggak salah sih. Dan kalau dapat penalti pun ya kayak ya bisa dikasih penalti, bisa nggak dikasih penalti ya nggak apa-apa juga gitu sih. Oke. Menurut lo itu ya. Jadi tapi kalau menurut lo lebih ke racing incident atau layak penalti, lebih kemana? Lebih persentasenya lebih besar mana menurut lo? Racing incident sih, soalnya ya lap pertama gitu ditutupin segala arah lagi kan. Pereznya ganas di depan, nggak ada yang mau losing position ya. Sedikit gak bisa dihindarkan gitu lah. Oke. Oh Regi. Menurut lu gimana Regi? Oke. Kalau menurut gue sih, gue langsung lihat si Daniel Ricciardo-nya aja ya. Kalau misalkan kayak barusan, ya gue setuju sama Bro Noval sih. Karena memang racing incident, terus juga si Ricciardo juga gak bisa kemana-mana sekali lagi ya. Jadi ya gue setuju sama yang racing incident pokoknya ya. Karena ya udah itu sih. Dan Ricciardo gak bisa kemana-mana sih. Gua gak bisa lihat sudut pandang yang lain lagi. Kalau misalkan Bottas kayak gitu juga ya udah harusnya kayak gitu sih. Gua sih langsung ke situ aja. Bottas menurut gua apa sih? Karena dia ditabraknya kan waktu belok. Jadi wheel spin deh. Kan pasti ngegas tuh. Iya. Oke, Fado. Sama sih. Semua sama itu racing incident sih. Start soalnya paling ringkih tuh sebenarnya start gitu. Jadi ya itu betul. Start mana-mana ringkih banget, jadi kayak nggak bisa disalahin. Betul. Mereka mau mana? Emang keberuntungan diperlukan juga sih untuk turn 1 ya. Dan untungnya selama ini Verstappen masih aman-aman aja sih. Verstappen nggak pernah kecelakaan di turn 1 kan ya? Selama ini atau pernah? Jarang deh. Kayaknya nggak pernah malah. Kalau yang waktu di Silverstone itu di lap keberapa ya? Belakang. Oh, Silverstone kan lap lap 1 cuma kan turn berikutnya gitu. Yang pernah malah si Hamilton. Tapi ya bukan lap 1 juga sih, yang magic button itu yang di baku. Oh, itu restart. Ya, itu doang sih. Itu kayaknya titik di mana Red Bull bisa ngejar deh. Soalnya kalau misalnya Mercedes nggak kayak gitu, sekarang poinnya masih gedean Hamilton tuh kayaknya. Iya nggak sih? Soalnya kan Mercedes sama-sama nggak dapat poin tuh kemarin, sama sekali nggak dapat poin kemarin. Jadi kalau menurut gue, soalnya kan Red Bull juga banyak DNF juga kan, kayak di Baku kemarin Max juga DNF gitu kan.
Jadi kalau menurut gue Perez menyelamatkan tuh kemarin di Baku tuh untuk turning point banget. Yes, jadi ya kalau bagus Perez sih. masih sama Albon gimana ya? Masih kayaknya sih nggak ngebantu ya kalau masih ada Albon. Ya, tapi kelihatan lebih cocok Red Bull, lebih cocok Perez ya di Red Bull ternyata ya ketimbang Albon. Maksudnya ya good move lah untuk ya walaupun kasihan juga sih Albon sebetulnya, cuma yang gimana lagi ternyata memang terbukti Perez oke gitu untuk buktinya kemarin bisa ngejar Hamilton, boy. Lumayan kan berarti. Iya. Cuma kurang nyalipnya aja ya. Ya paling kalau menurut gua mungkin kalau ada 5 lap atau 2 sampai 5 lap lagi bisa itu. Kan kemarin karena tracknya juga. Ya. Kemarin trafficnya banyak, coy. Udah mau nyalip ada traffic lagi, gila. Iya. Sama tracknya susah juga kan sektor. Iya, kalau udah lewat sektor 1 udah nggak bisa nyalip lagi di Meksiko. Bener sih. Nyalipnya karena ternyata kemarin di lurusan main street sih memang ya. Jadi kalau menurut gue memang susah sih kemarin di Meksiko. Jadi ya tapi masih bisa ngejar tuh udah keren sih. Karena kan pas pit stop 13 detik coy. Selisih waktunya sama Hamilton 16 detik 13 apa? Pokoknya 13 detik lah. Terus akhirnya sampai terakhir itu finishnya di 0,8 kalau nggak salah ingat. 0,8 stop jadi ya? Satu stop semuanya satu stop. Satu stop. Start dari medium terus ganti ke hard sampai finish semuanya. Semuanya. Jadi kecuali Bottas kan disuruh. Bottas berapa? 3 stop Bottas. Disuruh ngambil fase step kira-kira. Lap ke 70 ya Pak ya? 69 iya. Tapi dia ditutupin Verstappen. Kalian lihat gak? Harusnya kalau kalian follow kayak akun-akun Instagram atau Twitter yang bahas-bahas F1 itu ada tuh yang nge-share. Jadi waktu Bottas hot lap Verstappen tuh literally di sektor 3 kayak pelan banget. Pelan 3 detik, 4 detik katanya tuh. Masuk ke stadium section itu literally di depannya Bottas. Jadi Bottas langsung ngerem, terus kayaknya hampir keluar track kalau nggak salah. Abis itu Verstappen lanjut track, terus Bottasnya marah-marah kan, wah ngawur banget nih ditutupin. Tapi abis itu udah nggak bisa ambil fase lagi. Soalnya kan waktu itu kan si Bottas kan blue flag kan, jadi ya mungkin Verstappen merasa ya gue berhak nutupin juga gitu kan, mungkin gitu kali ya. Ya sama strategi battle juga lah ya. Tapi akhirnya makanya Bottas disuruh masuk lagi gitu kan untuk udah lo masuk lagi gitu. Jadi Bottas masuk lagi gitu. Karena mental. Iya, sama fase lap itu ketolong Russell juga lagi pas terakhir. You can use Russell gitu kan. Anjir Russell udah belum masuk Mercedes udah manfaatin aja anjir. Aduh. Feeling foreshadowing. Aduh, kasihan. Jadi Toto tuh ini radionya bisa langsung ke Williams tuh. Feeling gua gitu deh. Ya kan secara kan Williams juga anaknya Mercedes kan. Jadi ya mungkin bisa juga. Kayak ya pokoknya kemarin balapannya menurut gua ya cukup apa ya? Mungkin bisa dibilang serunya tuh karena adanya battle antara Red Bull sama Mercedes juga sih sebetulnya. Sisanya kayak kalau menurut gua kayaknya nggak terlalu bisa disorot kali ya. Ferrari cukup senang sih karena bisa naik ke P3 ya di konstruktor gitu. Karena kemarin McLaren nggak poin sama sekali. Lando doang satu poin. Iya, satu doang. Sebenarnya yang nggak disorot tuh Gasly itu nggak. Gasly itu waduh. Betul, Gasly itu bagus ya. Airtime di TV tahu. Iya. Jadi ya udah pada fokusnya di ini aja, Gasly enggak udah gitu. Gasly itu kayak Leclerc kemarin di Amerika Grand Prix. Jadi posisinya dari awal sampai finish di situ terus. Makanya Leclerc kan bilang kan, buat dari my side itu balapannya boring banget, nggak ada salip-salipan, nggak ada apa. Kan Leclerc bilang gitu waktu di US Grand Prix. Iya. Nah ini sekarang kejadiannya di Gasly nih di Meksiko. Gitu. Jadi makanya kemarin di US Leclerc nggak dapat screen time sama sekali, literally sama sekali nggak dapat. Ini sekarang Gasly nih yang nggak dapat nih. Jadi malah Mazepin. Itu hampir poin itu ya. Aku lihat tuh, sempat lihat tuh di Twitter kan, buka 2 detik yang lalu kita lihat Mazepin 11. Waduh. Wow, ada apa nih? Mick kasihan sih tapi. Udah kembali ke habitat, oke lah. Nggak mungkin. Mick sama Yuki ya kasihan. Yuki itu udah apes banget sih. Bottas, pokoknya yang apes menurut gue Bottas sama Yuki udah ditumbalin
ngacauin Red Bull, ke sudul Bottas ya kan. Terus Bottas ditambah pit stopnya 11 detik lagi pit stopnya. Tapi Bottas nggak bisa ngejar Ricciardo sama sekali loh. Itu lumayan itu. Sampai ada meme-nya McLaren yang upload gambar pantatnya Ricciardo gitu. Oh iya. Unseen footage. Iya. Sama ini sih. Satu lagi si ini Antonio Giovinazzi kalau nggak salah P6 setelah start safety car. Aku lihat dia P6 abis itu akhir balapannya nggak poin. Itu udah kayaknya ada sesuatu nih ya di Alfa Romeo. Wah. Iya. Ini feeling ini. Ini kenapa nih Alfa Romeo? Kayak dengar di Naval mau ada berita-berita nih. Ya, nyambung ya. Jadi tadi sore aku lihat ini si Giovinazzi itu kan. Giovinazzi katanya baru banget ya, marah-marah. Masih hangat banget. Giovinazzi marah-marah kan. Terima kasih strategi yang bagus ya. Asia udah di P6 turun ke nggak dapet poin. Terus tadi nih baru banget sebelum kita rekaman ada news. Jadi setelah minggu depan ya, berarti minggu depan setelah GP Grand Prix bakalan ada pengumuman dari Alfa Romeo buat driver baru yang kemungkinan katanya Giovinazzi itu kemungkinannya kecil guys. Jadi kira-kira siapa nih ya? Nah, kita udah pernah taruhan lagi nih masalah ini nih. Iya. tapi gue jujur lupa taruhan kita apa ya? Lu inget gak? Aku ingat. Yang dipilih kan, driver yang dipilih. Bukan, maksudnya kita menaruhkan apa nih, duit atau apa nih? Gue lupa nih waktu itu. Kita taruhan apa? Kita bikin duit lagi aja. Oh, enggak. Gue inget. Kita taruhan untuk ini. Untuk ngasih ini nggak sih Saweria nggak sih ke yang iya yang bener iya. 50.000 apa ya kalau nggak salah. Iya 50.000. Nah itu karena udah angus ya. Oke, itu angus aja. Kita mungkin kita mungkin karena ketambahan Regi juga kan, jadi kita boleh lah kita ulangi lagi nih prediksinya untuk Alfa Romeo siapa gitu yang bisa menggantikan. Ya maksudnya boleh, menurut kalian boleh memprediksikan itu kalau tahun depan Giovinazzi lagi juga nggak apa-apa, boleh. Tapi dari gue dulu, gue tetap pendirian gue di Guan Yu Zhou nih kayaknya. Walaupun kayaknya udah nggak ada berita lagi sih tentang Guan Yu Zhou, tapi tunggu dulu. Di kemarin ada berita Beijing itu udah kontrak untuk sampai 2025, jadi ada kemungkinan untuk naikin driver. Nah, itu bisa. Gue tetap sama nih, Guan Yu Zhou. Oke, dari Regi yang sebagai member baru nih. Coba siapa Regi? Aduh. Siapa nih? Gue juga sama, kepikirannya sama Guan Yu Zhou doang. Soalnya banyak kantor beritanya kayak gitu. Gak apa-apa. Sama gak apa-apa deh. Untuk kali ini gak apa-apa. Guan Yu Zhou ya. Berarti gue sama Regi Guan Yu Zhou. Oke, Fado. Itu gimana Pak? Mau sama dia? Gue masih inget Fado siapa ya waktu itu ya? Dulu gua itu Nick De Vries, cuma Nick De Vries ada beritanya lagi. De Vries hilang De Vries ya. De Vries kemarin datang tapi di Meksiko tuh untuk ada helmnya sendiri tuh dia. Gue sih masih Nick De Vries sih. Oke, Nick De Vries. yang paling gak masuk akal nih punya Naval tuh siapa? Iya, aku reserve drivernya kan. Kalau salah driver si Theo Porcher, tapi Porcher ya. Aduh gila tuh. Porcher aja. Enggak ada info ya. Soalnya waktu awal musim lalu tuh kayak ada feeling ini Theo Porcher kayak bisa nih. Bisa lihat sekarang. Iya. Gak bisa Pak. Kalau nggak salah, gue udah pernah lihat ada rumor driver F2 buat tahun depan ada Porcher di situ. Nah, oke, 50.000. Untung nggak jadi. Kayaknya oke, baru reserve drivernya tuh kan kalau nggak salah kalau Milot ya. Kalau Milot, benar. Itu juga masuk akal tuh. Aku sih pengennya kalau Milot sih. Oke. Kan tinggal si Alfa Romeo nih mau skill yang kalau Milot udah ada terjamin, atau si Guan Yu Zhou ini yang membawa cuan-cuannya. Guan Yu Zhou juga kalau dibilang skill mungkin nggak bisa kita remehkan juga sih, mengingat Yuki juga di F1 menghasilkan poin loh.
nggak kayak Mick sama Mazepin kan. Ya memang mobilnya memang lebih kencengan ini kali ya, lebih kencengan Alfa Tauri. Cuma kan Alfa Romeo juga nggak selambat Haas deh kayaknya. Haas kan soalnya pakai chassis tahun lalu juga kan. Ya. Jadi kalau menurut gua mungkin Guan Yu Zhou masih bisa nih karena di tahun ini aja Alfa Romeo banyak ngumpulin poin juga kan. Walaupun ya 8-9 di posisi 10 tapi kan poin tuh. Kimi sih yang ngumpulin poin. Iya. 10 Sebenarnya nggak ngapa-ngapain malah ya. Giovinazzi 1 poin. Benar. Poin. Kemarin lumayan nostalgia ya. Vettel, Kimi sama ini ya sama Waduh. Alonso ya. Alonso ya. 8-9-10 ya apa 7-8-9? 7-8-9. Vettel 7. Vettel. Oh, berarti 7-8-9 berarti ya. Kita lagi bagus tuh kemarin. Iya, Vettel lumayan tuh kemarin. Ya, soalnya apa? Stroll juga kemarin mungkin apa ya dari belakang juga sih salip-salipannya sama Latifi lah sama ini. Russell hilang dia. Oke, berarti Noval kalau Milet ya. Ya. Kalau Milet, Guan Yu Zhou, si Fado, siapa tuh tadi tuh? Nick De Vries ya. Gua sama Regi sama ya berarti Guan Yu Zhou. Oke. Kemarin sempat ada Hulkenberg hilang tuh. Iya. Wow. IndyCar dia. Mungkin buat teman-teman yang nonton silakan ya tulis di kolom komentar siapa menurut kalian. Mungkin yang bener ya nanti bisa lah kita kasih hadiah apa gitu. Mungkin merch-nya Pitbox nanti siapa tahu udah ada kan merch-nya Pitbox gitu kan. Iya, benar. Nanti ya siapa tahu. Tulis aja. Oke, mungkin ada lagi nih dari Fado nih apa dong? Lo ada berita apa dong? Kalau dari gua sendiri kayaknya lebih ke ini sih, battle buat P3 Ferrari McLaren. Akhirnya Ferrari nyusul McLaren. Mantap. Tidak. Bisa. Yes, bisa. Kayaknya McLaren lagi gak konsisten deh dua race terakhir ya. Gua nggak ngerti gitu. Ya, nggak hoki sih, kayaknya lebih tepatnya nggak hoki ya. Apalagi race kemarin itu kan yang di depan aja kena nyundul. Si Norrisnya stuck di P10 kayak ya, stuck di 1 poin kan. Gue sempat ada videonya gitu yang wawancara Norris Carlos gitu. Si Norris itu kayak Lando tuh sadar kayak mobilnya Ferrari tuh dari awal apanya gitu, istilahnya berubah atau apa gitu sadar kayak ada upgrade-nya gitu ya. Iya, kan di apa kalau nggak salah diomong-ngomongin tapi kalau cuma ketawa-tawa doang. Iya betul itu. Sadar kayak lo ganti ini kan kayak gitu, tapi Carlos cuma gitu doang. Kayak udah bercandaan aja. Iya. Cuma yang atau lihat nanti kita di akhir sih, gue berharap tetap McLaren. Ferrari, Fado Regi Aston Martin nih tapi lu nggak ada kalau Ferrari sama McLaren nggak ada yang disukai Reg dari lu? Enggak sih, gua harusnya sih ya bangkit lagi lah kalau misalkan Aston Martin. Cuman ya realistis aja sih si Aston Martin ya kayak gini gitu kan. Harusnya sih kayak gini. Ya kayak harusnya bisa bangkit lah. Kayak Vettel udah capek ya. Ya udah. Iya. Tapi Vettel mungkin cocoknya tahun ini pensiun juga kali ya. Tapi dia masih ada sih. Ya, dia tuh kalau nggak salah ada interview. Jadi katanya masih nunggu Aston Martin tahun depan ya buat comeback. Jadi apa? Dia bilang katanya ini ada di midfield bukanlah kebiasaanku gitu loh. Udah kebiasa menang-menang, podium-podium ini tiba-tiba stuck di midfield kan. Kalau menurut gue Vettel udah masuk ke masanya Kimi sih. Kan Kimi udah jadi jago, sekarang ya mediocre lah di midfield lah ya. Mungkin itu kali ya udah. Hamilton nanti kalau menurut gue juga bakal masuk ke sana deh, mungkin ya. Tapi Hamilton kayaknya 2 sampai 3 tahun lagi sih prediksiku. Tapi kalau menurut gue kalau Hamilton pinter, dia bakalan pensiun dari Mercedes dan gak akan mau ke tim-tim lain deh. Kayak Rosberg. Kayak Rosberg. Iya. Itu kalau pinter harusnya kayak gitu. Jadi nggak usah kayak Kimi gitu. Nggak usah kayak Rossi kan juga kayak gitu kan. Rossi, Kimi gitu kan mirip-mirip lah. Maksudnya ya. Vettel juga. Nah kalau menurut gue ya jangan masuk ke tim yang lebih rendah maksud gue. Jadi Mercedes udah menang 7 kali World Champion, kalau gue rasa lu nggak di F1 juga duitnya pasti masih banyak gitu. Bikin apa kayak Cristiano Ronaldo bikin sempak atau bikin jeans. Ya Ronaldo bikin sempak kan kalau nggak salah ya. Parfum. Saya tambah 10 km per jam. Ya kan
si Hamilton kan suka ini kan bikin musik. Nah, iya. Jadi rapper gitu. Rapper jadi ya, rapper tentang aktivis tentang kehidupan F1 dia gitu. Nah, itu. Atau mungkin dia cari cewek lah, nggak punya cewek anjir. Jadi nyari cewek. Fisioterapisnya doang. Wah, gua jadi ingat sesuatu sih sama gimana, Hamilton ya. Ini Hamilton kan kalau melihat situasi sekarang, nah ini sekalian sama buat Brazil ya. Ini kan situasinya si Hamilton ini dia itu ada di posisi kedua. Gua tuh sempet kayak riset gitu kalau misalkan dia gak bisa jurdun, kalau misalkan situasinya dia ada di luar pucuk lah istilahnya. Itu kan Hamilton peluang buat meraih hasil bagusnya di Brazil tuh wah kayaknya enggak ini juga ya. Posisi berapa ya? Belum pernah ya. Oh iya, gua juga pernah dengar tuh. Jadi nggak pernah jurdun kalau misalnya Hamilton belum berada di puncak klasemen selama kurang dari 5 race terakhir gitu. Nah itu. Jadi ini menarik nih. Berarti kalau misalnya kalau misalnya kita beracu pada data tersebut, berarti Max Verstappen yang bakal menang nih. Feeling. Bisa jadi. Kalau mengacu pada data tersebut, tapi kan ya itu cuma data dan masih bisa dipecahkan juga sebetulnya. Everything can happen. Ya betul. Jadi ya mungkin gimana nih menurut lo Rek di Brasil? Mungkin apa nih yang harus dilakukan? Nah, gue juga sempat dapat berita juga soal kayak situasi kayak gini. Kalau misalkan Mercedes sebenarnya masih belum nyerah juga gitu kan, meskipun hasil sebelumnya ya Max lagi atau juga Red Bull terus Max. Nah, istilahnya dikaitkan sama gitu. Tapi Mercedes masih belum nyerah sih kalau gue lihat beberapa literasi sekarang tentang situasi kayak gini. Mercedes masih terus fight, harusnya sih bisa ada miracle lah, bukan kebangkitan yang benar-benar. Soalnya kalau misalkan lihat sekarang ya masih balik lagi, Red Bull juga masih cukup konsisten. Nah ini nih, tapi meskipun demikian ya tetap sih Mercedes terus fight sih, gak bakal menyerah gitu aja sih harusnya kalau menurut gua ya. Masih ada peluang ya, comebacknya di race terakhir justru. Takutnya gitu nih banget. Ini tinggal dan menurut gua sekarang yang sengit juga kontraktornya juga, cuma selisih 1 poin nih kontraktornya. Jadi ini juga yang harusnya bikin Red Bull ngejar itu juga ya. Jadi kalau menurut gua gimana caranya Perez tuh harus bisa nyaingin Bottas nih. Dan kalau menurut gua kayaknya bisa banget sih Perez melihat performa kemarin. Dan kemarin tadi di berita kalau nggak salah di Instagramnya F1 atau Instagramnya Mercedes gitu, Hamilton bilang kalau misalnya Red Bull bawa pace-nya Meksiko di Brasil, kita pasti big trouble katanya. Jadi benar, setuju. Bisa. Nah, itu. Tapi dari pihaknya dari pihaknya Red Bull, Max kalau nggak salah bilang di Brasil belum tentu kita bisa ngacir ini nih gitu katanya Max gitu. Nah itu nggak tahu bilang gitu doang, apa cuma bilang doang atau gimana, karena Brasil sama Meksiko tuh sama-sama di high altitude track gitu kan, yang mana udaranya lebih menguntungkan mesin Red Bull, lebih tipis. Jadi mesinnya Red Bull kan pembukaannya atau apanya yang lebih cocok lah untuk udara yang tipis kayak gitu ketimbang Mercedes yang gampang overheat gitu. Jadi kalau menurut gua harusnya sih bisa ya, apalagi kalau misalnya di Brasil itu kan lurusannya dikit. Yeah. Kayaknya Red Bull di tikungan main straight sama Ciudad del Lago sih. Tapi kita jangan melupakan yang namanya Ferrari nih. Karena gue tifosi, Ferrari kan bagus di tikungan ya. Jadi mungkin bisa nih, mungkin. Wah, itu yang diomongin Lando Norris, katanya di Brazil kayaknya lo nih gitu, pas yang diwawancara gue nonton bakal lebih bagus dari gue mobil lo, katanya gitu. Si Lando ngomong kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya Ferrari bisa, gue pengen Ferrari podium lagi deh, sekali lagi gitu. Leclerc kayaknya juga kurang deh podiumnya, kebanyakan Sainz kan. Jadi iya, Sainz tuh nggak, kita sampai lupa loh dia udah berapa kali podium. Diam-diam podium. Sainz tuh kalau nggak salah 3 kali, Leclerc 1 kali deh. Jadi Leclerc di Silverstone doang kalau nggak salah, itu doang dia. Pole-nya yang berkali-kali ya, pole-nya di Monaco sama di Baku tuh, pole red flag anjir. Iya tuh. Ya itu doang. Tapi ngomong-ngomong, biar si Verstappen udah nge-secure World Champion tuh berarti butuh berapa kali menang lagi? Nah, ini hitung-hitungan yang jago Nopal nih. Gimana, Pal? Ini kan tinggal 4 festival. Bahkan ke Nopal. Kemarin bilang kalau misalnya udah ada yang 1 DNF udah kelar kalau nggak salah.
Oh, gue buka itu Instagramnya F1, gue cek nih poinnya berapa ya. Sekarang kan poinnya 19 tuh. Selisihnya sekarang itu. Tuh, 19 kan. Kalau ini poinnya misal 19 ya, iya. Ya, 19 kan. Kalau misal ini masih sisa 5 ronde, kayaknya kalau menang terus sampai 2 ronde terakhir deh, berarti sama mana? Arab ya. Jadi misalnya posisinya 1-2 terus nih. 1-2 misalnya Max 1, Hamilton 2 gitu ya. Tapi butuh berapa race nih untuk posisi kayak gitu terus dan Max bisa mengunci juara dunia tuh butuh berapa race lagi? Kalau gitu terus plus fastest lap feelingku di itu sih 1 race sebelum Abu Dhabi. Soalnya kan gapnya dari 18 ke Jadi 26 kan kalau bisa dibilang cukup susah juga ya, masih jauh juga sebetulnya untuk bisa mengunci. Belum ada apa ya, prediksi masuk kayak ya udah gitu kayak masih bisa aja di race terakhir, bener. Jadi tuh kalau misal Verstappen turun dari top 5 aja di 4 balapan besok ya, ada antara Losail atau Brasil, terus Jeddah sama Abu Dhabi, itu ada kemungkinan Hamilton masih ada kemungkinan juaranya gede lagi lah, asalkan Hamilton stay di top 3 ataupun menang. Kalaupun menang itu bagus banget sih buat Hamilton soalnya kembali lagi kan DNF lebih banyak Verstappen. Hamilton kunci kemenangannya biasanya dari dulu tuh season dia juara konsisten. Jadi gimana caranya dia itu stay konsisten top 3, podium terus. Kalau Max Verstappen-nya naik turun ya kemungkinan menangnya di Hamilton sih. Kita lihat nih, soalnya menarik, nggak bisa ditebak. Season ini nggak bisa ditebak. Walaupun kita tahu Red Bull lebih cepat, Mercy agak turun, tapi everything can happen. Ada yang nabrak, pingpongan. Aduh, itu sih. Kalau ada yang DNF satu udah kayak wah, goyah langsung semua. Apalagi melihat Brazil ini tracknya lumayan sempit ya, jadi ya sengit nih, bisa dibilang lumayan sengit nih. Apakah insiden Monza akan terjadi lagi gitu kan? Insidennya Hamilton sama Albon sih. Guys. Iya. Waduh, itu. Feelingku kan Hamilton suka banget side by side. Verstappen apalagi kalau mau side by side pasti diladenin. Itu di sektor 2 kalau besok misal side by side itu udah tunggu aja guys. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi kalau misalnya kejadian lagi, ini berarti yang kalau menurut gua pribadi ya, itu kesalahan Hamilton. Kalau misalnya kejadian sama persis ya, berarti kan Hamilton nggak belajar dari kesalahan. Iya. Kalau kejadiannya kayak Albon gitu ya. Dia soalnya dia udah ngelakuin sama Albon tuh 2 kali loh, udah di Brasil sama di Red Bull Austria gitu. Jadi kalau misalnya kejadian lagi di Brasil ya, menurut gua parah sih, pasti orang ngehujat si Hamilton banget tuh pasti. lucu semua. Jadi kalau menurut gua ya jangan sampai dan kalau mungkin gini biar asik, kita ada giveaway lagi guys, of course, karena ini kan kita sekarang memasuki Brazil Grand Prix ya. Oke, Leclerc finish P berapa? Dah. Berarti kita setiap giveaway orang aja berarti ya sekarang ya. Iya, minimal. Kita orang aja, driver aja ya. Yaudah. Tiba-tiba nanti Alonso. Yaudah, Leclerc ya. Leclerc finish P berapa di Brazilian Grand Prix? Mulai dari Regi dulu. Ya. Oke, dari gua Leclerc ya. Ya, Leclerc. 5 deh. Oke. Leclerc P5 ya. Kunci jawabannya guys, Regi ya, P5. Ya, Pado. Oke. Mudah-mudahan. Gua Leclerc itu P7. Oke, 7. Underperform bisa ya. Leclerc bisa underperform bisa. Gua Leclerc P3 ya. Leclerc optimis ini. Oke, terakhir Nova. Ini di race ya? Di race. Ini race-nya ya, guys. Race-nya Leclerc DNF. Kalau enggak mungkin di NF sih. Kayaknya enggak mungkin di NF ya kayaknya. Nah, kan kalau di NF lagi-lagi enggak jadi. Iya. Aku sih tadi P4 udah dipilih ya? Belum. P5.
P5 ya. Aku P4 sih. Tapi P4 dengan catatan si Carlos di belakangnya P5. McLaren kalah. Ini Leclerc doang, nggak peduli Carlos kita. Oke. Leclerc P4. Lo 4, gua 3, Regi tadi P7, P5. 5, gua 5. 5. Jadi gua 3, 4, 5, Fado 7. Oke guys. Paling bawah ya. Itu ya prediksi untuk Leclerc. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian tulis siapa yang Leclerc akan finish P berapa di balapannya ya, di hari Minggu berarti atau Senin subuh lah bisa kita bilang. Jadi ya itu aja lah. Oke, mungkin tapi kita itu giveaway-nya ya, untuk giveaway. Tapi kita mungkin prediksi untuk ini kali ya, untuk sprintnya gimana. Kita bahas sedikit sebelum kita mengakhiri video ini. Atau mungkin di Spotify mengakhiri ini ya, podcast ini gitu ya. Oke. Ada di Spotify guys, ada di Spotify ya. Oke. Mungkin untuk sprintnya nih gimana kira-kira? Apa yang bakal terjadi? Karena pasti untuk sprint gua rasa Hamilton dan Max juga pasti akan panas juga tuh. Jadi menurut kalian gimana? Mungkin dari Fado dulu deh. Dari gua mungkin akan agak berantakan ya. Gua nggak tahu. Kayaknya tiap race sekarang ada yang kena grid penalti terus deh. Karena ganti mesin, tapi kayaknya udah nggak ada deh. Udah pada ganti mesin semua. Harusnya. Udah pada ganti mesin semua. Sprint prediksi gua sih akan berantakan sih. Maksudnya kualinya mungkin bisa aja kayak Max di atas, Perez apa, cuma pas lagi sprint hasil sprintnya ya. Itu acak gitu maksudnya enggak. Acak gitu. Oke, Regi. Menurut lu gimana, Reg? Oke, kalau menurut gua buat sprint gak terlalu banyak yang terjadi ya, kayak banyak salip-salipan, tapi gak terlalu intens juga gitu ya. Harusnya yang di depan, siapapun itu yang ada di posisi depan harusnya bisa stay di posisi itu gitu kan. Oke. Jadi kurang lebih sprintnya bakalan ya standar aja gitu ya. Oke. Ya. Novel gimana lu, Pak? Menurut lu? Sama sih, kalau kita ngelihat kemarin Meksiko kan, Verstappen kalau udah misal dia dapat pole, terus udah lead, ya udah lewat, udah nggak ada yang bisa ngejar deh. Kalau ya nyangkutin kata Hamilton tadi juga kan, kalau Hamilton bilang kalau Max pace-nya bisa dibawa ke Interlagos, bakalan selesai udah, bakalan ngacir. Dan ya kalau nggak ada safety car atau ada crash, feelingku bakalan boring sih sprint qualifying-nya gitu sih. Ya kalau menurut gua kayaknya sprintnya bakalan ada something nih, ada yang crash nih. Kalau menurut gua ada yang crash, either crashnya itu maksudnya melintir doang, jadi nggak terlalu parah crashnya, tapi ada nih. Kalau feeling gua bakal ada kejadian nih di sprint. Menurut gue ya terutama mungkin di lap pertama ya, lap 1, turn 1 gitu mungkin, karena mengingat Interlagos di Senna curve itu juga kan kiri kanan itu lumayan unik tuh. Jadi kita lihat aja apakah akan ada terjadi insiden ya, mengingat ya kemarin di Meksiko aja ada ya, itu kan mirip-mirip tuh chicane juga kan. Jadi ya kita lihat aja. Kalau menurut gue feeling gue ada nih. Oke. Mungkin itu dulu guys untuk episode kita yang kedua kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin ikutan giveaway dari kita, silakan tebak posisi Leclerc untuk di Brazilian Grand Prix besok. Dan ya, kita akan undi lagi ketika kita melakukan episode berikutnya ya. Dan itu aja untuk dari The Pit Box kali ini. Terima kasih dari Fado, ada Regi, ada Nova, ada Mike, dan Aldi juga. Jangan lupa follow sosial media kita, Instagram, dan juga YouTube kita masing-masing. Link semua ada di description. Jangan lupa juga untuk di-subscribe di JMX Fandom TV. Target kita untuk tahun ini mencapai 1000 subscriber. Kalau misalnya goal ke 1000 subscriber, kita akan mengadakan giveaway yang super gede ya. Jadi pastikan teman-teman jangan kelewatan subscribe dan follow Instagramnya JMX juga. Sama satu lagi, jangan lupa follow Spotify-nya The Pit Box. Jangan lupa di follow. Oke, jadi ya jangan lupa Spotify kita ya. Oke, itu aja untuk dari kita hari ini. Terima kasih banyak. See you on the next The Pit Box episode. Bye-bye.